semuanya. Salam. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ananda, Adik. Lui. Adik. Oke, hadir semua ya. Masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Sistem pencernaan, Bu. Iya, minggu lalu kita belajar tentang materi sistem pencernaan, di mana hasil akhirnya itu berupa sistem energi yang dipakai untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, menurut penelitian, kalau bergerak itu dapat mempercepat efektivitas otak dan mencerdaskan anak. Kemudian, Ibu bawa satu gambar. Bisa dilihat ini gambar apa? Gangguan tulang. Iya, ini gambar kelainan tulang, di mana tulangnya itu lebih condong ke depan. Sehingga kalau manusia normal itu tulangnya tegak lurus. Jadi udah pada tahu kita belajar tentang apa hari ini? Sistem gerak. Iya, hari ini kita belajar tentang sistem gerak. Kenapa sih kita belajar tentang sistem gerak? Biar kita tahu, Bu, fungsi sistem gerak itu apa. Iya, jadi kalau kita tahu nih belajar tentang sistem gerak, kita kalau misal kita bergerak melakukan aktivitas sehari-hari, jadi ada sistem yang menggerakkan. Nah, nanti di pertengahan pembelajaran Ibu akan membagi satu kelompok itu 4 orang ya. Ya, Bu. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan fungsi tulang. Kemudian yang kedua itu menggolongkan bentuk-bentuk tulang, karena bentuk-bentuk tulang pada tubuh manusia itu banyak banget ya. Yang salah satunya ada tulang panjang, tulang pipih, kemudian membedakan tulang rawan dan tulang sejati. Keempat, mengaitkan persendian dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengungkapkan pembentukan tulang atau yang biasa disebut osifikasi. Yang keenam itu menganalisis gangguan tulang pada manusia, biar kita tahu apa gunanya kita menjaga tulang kita. Oke, langsung saja masuk materi. Yang pertama itu kan sistem gerak. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa arti sistem gerak. Sistem gerak itu adalah terdiri dari otot, kemudian ada tulang, kemudian ada sendi yang saling berintegrasi untuk menghasilkan gerak yang bertujuan seperti sekarang ini kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian di dalam sistem gerak itu terbagi dua, ada tulang dan ada otot. Tulang di sini sebagai alat gerak pasif, kemudian otot itu sebagai alat gerak aktif. Jadi tulang ini tidak bisa bekerja sendirian, sehingga tulang ini membutuhkan otot. Nah, apa sih fungsinya tulang? Fungsi tulang di sini itu yang pertama alat gerak bersama otot, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal. Kalau misalnya tulang itu tidak bisa bekerja sendirian. Kemudian ada sebagai tempat melekatnya otot. Ada pelindung organ lunak dan vital dan tempat memproduksinya sel-sel darah. Kemudian ada tulang rawan dan tulang sejati. Di sini Ibu akan meminta satu orang untuk maju ke depan mengisi tabel perbedaan tulang rawan dan tulang sejati. Nah, di sini ada perbedaan tulang rawan dan tulang sejati. Ibu minta ayo Ananda maju ke depan untuk mengisi tabelnya. Ya, terima kasih Ananda. Ayo beri applause dulu buat teman-temannya. Nah, namun di sini masih ada yang kurang ya. Kalau misalnya tulang rawan itu penyusunnya itu ada kondrosit. Nah, kalau tulang sejati itu ada matriks, peristium, dan ostosit. Jadi kalau
tulang rawan itu penyusunnya kondrosit yang ada di dalam lakuna. Kemudian kalau matris itu penyusunnya peristeum, matris, dan ostosit. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk tulang di sini itu yang pertama itu ada tulang panjang sebagai penopang kerangka tubuh. Nah, tulang-tulang panjang itu apa aja? Nah, tulang-tulang panjangnya itu ada tulang paha, tulang betis, kemudian ada tulang kering. Kemudian tulang pendek. Tulang-tulang pendek itu bentuknya seperti dadu. Terus dia itu sebagai penyusun pergelangan tangan dan penyusun pergelangan kaki. Kemudian ada tulang pipih. Tulang pipih ini dia sebagai anggota tulang rusuk sebelah sini. Kemudian ada tulang belikat. Kemudian ada tulang dada sebelah sini ya. Kemudian ada juga tulang tidak teratur. Tulang tidak teratur ini dia biasanya sebagai tulang pembentuk wajah. Kemudian ada tulang sesmoid yang terakhir sebagai tempat melekatnya tendon. Biasanya dia itu ada di tempurung lutut di bagian sini ya anak-anak, mengerti? Mengerti, Bu. Ibu mau menanyakan kenapa tulang paha itu disebut sebagai tulang panjang. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Nah, tulang paha itu disebut tulang panjang dikarenakan dia itu seperti tadi Ibu jelaskan sebagai kerangka penopang tubuh ya. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada persendian. Persendian di sini ada sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Yang pertama itu sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik yang memungkinkan putaran terhadap tulang. Misalnya itu dia itu ini ya, memutar pergelangan tangan. Seperti ini. Di pergelangan tangan. Dia bisa memutar. Kemudian sendi geser yang menghubungkan tulang pergelangan tangan. Jadi di sini dia letaknya. Kemudian ada sendi pelana. Contoh dari sendi pelana ini biasanya pergelangan tangan dan ibu jari. Sebelah sini ya. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel ini dia seperti pintu. Terus nih biasanya ada di tulang kering lutut di bagian sini. Nanti itu dia bergeraknya sepertinya. Iya, Bu. Kemudian ada pembentukan tulang. Pembentukan tulang ini diawali pada bagian tengah tulang atau yang biasa kita sebut sel ostosit. Nah, sel ostosit ini nantinya dia itu akan bertumbuh terus membentuk rongga sumsum tulang. Kemudian setelah terbentuknya rongga sumsum tulang, nanti dia itu akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian ujung epifis atau yang biasa disebut epifis dan diafisis ini sama, dia itu mengalami pembentukan tulang juga. Kemudian di akhirnya itu nanti dia pada bagian ujung epifis dan diafisisnya itu menyatu sehingga membentuk tulang yang keras. Masih ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya pada gangguan tulang, Ibu akan membagikan LKPD di mana yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, satu kelompok itu membentuk 4 orang. Ini ya KPD-nya. Ini. Pengerjaannya itu sampai 15 menit ya. Apakah sudah mengerti semuanya? Belum, Bu. Ibu ini nomor 1 yang kayak gimana ya? Ini yang nomor 1 kan ini ada soal kasusnya. Jadi kalian itu jelaskan maksud dari gambar ini tuh apa ya? Iya, Bu. Ngerti. Oke, waktunya udah habis ya, udah 15 menit. Sekarang perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Jadi skoliosis ini penyakit tulang yang dimana tulangnya itu miring. Jadi gejala awalnya itu gejala tubuh penderita skoliosis condong ke satu sisi, salah satu bahu lebih tinggi, salah satu tulang belikat tampak lebih menonjol, dan tinggi pinggang tidak rata. Penyebab terjadinya skoliosis ini biasanya disebabkan karena adanya kelainan pada otot-otot dan sistem saraf, ketidakseimbangan pertumbuhan maupun terjadinya gangguan pembentukan ruas-ruas tulang belakang. Perawatan skoliosis sendiri meliputi terapi fisik untuk meminimalisir pertambahan kelengkungan tulang dan menambah kekuatan tulang, pengguna korset penyangga dan operasi. Terima kasih.
Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Berikan applause dulu buat teman-temannya. Jadi seperti yang kelompok 1 katakan, kalau skoliosis itu adanya perubahan tulang belakang lebih condong ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan akibat kebiasaan yang buruk seperti menulis itu lebih condong ke sebelah kiri. Kemudian kalau tulang belakangnya sudah parah ini bisa melakukan terapi atau penggunaan alat-alat medis lainnya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa menjaga kesehatan tulang ya. Karena penting banget untuk kita menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, minggu depan kita belajar tentang materi otot dan jangan lupa dibaca buku paketnya halaman 10. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.